Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu, Ibu Dwi, Ibu Pipin yang sudi mengikuti kegiatan IHT ini. Jadi pada malam ini Ibu Dwi Puji Astuti akan memaparkan materi yang akan disampaikannya berkaitan dengan IHT. Jadi waktu dan tempat kami persilakan ke Ibu Dwi Puji Astuti untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Jadi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu ya Pak Budi ya. Silakan. Kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke penjelasan atau paparan materinya. Oke, untuk doanya saya yang pimpin langsung ya. Oke, untuk sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk kita menumbuhkan semangat karena berhubung ini sudah malam, mudah-mudahan nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, tetap semangat ya. Semangat. Oke, biar menambah semangat lagi, ini ada Bu Pipin yang sudah menyiapkan ice breakingnya. Sudah Bu Pipin? Oke, terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Oke, sebelum materi saya diberi kesempatan untuk memberikan ice breaking. Breakingnya yang santai-santai aja Pak. Kita kembali lagi seperti anak kecil. Kita nyanyi Topi Saya Bundar tapi diperagakan. Jadi gimana ya? Topi saya bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, topi saya. Ayo Pak Budi. Ayo, relax lagi. Sekali lagi Bu Bibi. Maklum lah Bu, saya dulu enggak ikut TK Pak Bu. Gitu. Berarti ini pengalaman lagi ya Pak Ibu dia. Iya. Betul. Yang Ibu, ayo kita lebih semangat lagi. Sekali lagi ya. Ayo sambil bersuara ya Pak Budi. Ya. Topi saya bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Pandai juga saya nyanyi ya. Ternyata kembali ke masa kecil membuat kita bahagia ya Pak ya. Iya. Bahagia dulu Pak, baru kita bisa terima materi dari Bu Dwi. Ya jelas. Aduh, bahagia dulu ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bu Pipin. Silakan Bu Dwi. Oke, silakan. Oke, saya coba tampilkan ya Bu, Pak ya Bu. Sebentar ya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Oh ya, sudah. Sudah, oke. Kegiatan pelaksanaan in-house training pada malam hari ini saya mengambil materi yaitu pembelajaran orang dewasa atau biasa disingkat POD. Pembelajaran orang dewasa. Oke, sebelum saya masuk dalam pembahasan, yang pertama akan saya bahas yaitu pengalaman. Kita berbagi pengalaman dulu. Kita sharing dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, karena sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau dulu mulai dari diri. Di sini saya sudah buat pertanyaan. Yang pertama itu menurut perspektif Bapak dan Ibu, apa sih pengertian pembelajaran orang dewasa? Nanti Bapak Ibu jawab ya. Kemudian yang kedua, apa pelatihan yang paling berkesan bagi Bapak atau Ibu dan kapan pelatihan tersebut dilaksanakan dan di mana pelatihan tersebut dilaksanakan. Jadi ketika Bapak dan Ibu pernah melakukan atau melaksanakan pelatihan atau seperti workshop, nah itu pasti ada tuh salah satu kegiatan tuh yang paling berkesan buat Bapak dan Ibu.
Nah, itu nanti disebutkan kapan dan di mana pernah melakukannya. Kemudian ada lagi apa tuh yang membuat pelatihan tersebut berkesan bagi Bapak dan Ibu. Nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang terakhir, aktivitas apa yang biasanya paling Bapak dan Ibu tunggu-tunggu dalam sebuah pelatihan. Seperti itu. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, ini siapa nih duluan nih? Pak Budi duluan. Boleh, saya duluan ya. Oke, silakan Pak Budi. Sama-sama. Jadi yang pertama, menurut perspektif Bapak mengenai tentang pembelajaran orang dewasa, ya pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, karena orang dewasa itu kan ada ciri-ciri orang dewasa itu bertanggung jawab, punya orientasi, dan lain-lain sebagainya lah ya. Iya, Lalu benar, yang Pak. kedua itu pelatihan yang berkesan, itu pelatihan saya secara pribadi itu pelatihan waktu saya mengikuti pelatihan di Bogor tahun 2011 kalau nggak salah, itu judulnya upgrading guru SMA, 1000 guru SMK yang diadakan oleh PLN gitu kan. Di Wow. Puncak. 1000 Mengapa ya, Pak ya? berapa itu kemarinnya 1000. Jadi yang sangat terkesan bagi saya itu karena kebetulan isi pelatihan itu sesuai dengan disiplin ilmu saya, dalam hal ini S1 saya ya, berkaitan dengan listrik. Nah, di situ banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan ya. Sehingga sampai sekarang pun nyambil-nyambil juga lah gitu kan. Ilmu listrik saya gunakan gitu kan. Nah, yang itu. Itu yang membuat saya sangat terkesan sekali. Dan juga uang jalannya besar. Oh, Nah, itu kayaknya semakin yang ya, membuat ya, saya ya, ya. berkesan ya, Pak ya. Sekali kan. Habis itu aktivitas yang paling ditunggu-tunggu. Yang paling saya tunggu-tunggu itu ya namanya pelatihan, kadang kita mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baik, yang baru gitu. Ah, itu yang sangat-sangat kita tunggu gitu kan. Nah, contohnya seperti sekarang lah gitu kan. Jadi saya baru pernah juga menyanyi di videokan gitu kan. Ya selama ini saya tidak pernah menyanyi gitu kan. Nah, itu sangat ditunggu-tunggu juga dari hasil pelatihan. Untuk saya rasa cukup itulah Bu, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi pengalaman Pak Budi yang paling berkesan yaitu saat mengikuti pelatihan, di mana pelatihan itu memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi Pak Budi ya, Pak Budi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Silakan Bu Pipin. Oke, kalau menurut saya pembelajaran orang dewasa ya yang pasti namanya pembelajaran orang dewasa itu pasti dilakukan sama orang dewasa, dan konsepnya pasti dia lebih santai supaya lebih lebih masuk gitu ke orang dewasanya, karena orang dewasa itu nggak suka dikekang gitu. Kemudian pelatihan yang pernah saya laksanakan yang berkesan ya mungkin inilah ya, karena nggak semua guru itu dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan ini gitu kan. Ya kemudian apa yang membuat pelatihan tersebut berkesan bagi saya ya itu tadi ya, karena tidak semua guru itu dapat kesempatan untuk mengikuti training ini langsung dari ahlinya seperti itu. Oke, aktivitas ya yang pasti saat kita mendapatkan materi seperti ini kita menjadi tambah wawasan seperti itu sih. Oke, sudah Bu Pipin? Sudah. Oke, terima kasih Bu Pipin. Wah, ternyata sudah paham semua sepertinya tentang apa itu pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Jadi berbeda dengan pembelajaran terhadap siswa ya Pak, Bu. Kalau siswa itu bisa kita arahkan, bisa kita atur, bisa kita istilahnya doktrin gitu kan. Kamu harus seperti ini, tapi berbeda dengan pembelajaran orang dewasa. Kenapa berbeda? Karena pembelajaran orang dewasa itu sama aja tadi seperti yang sering kita bicarakan, itu sama aja mengajari bebek berenang ya. Karena orang dewasa itu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak
wawasan-wawasan yang mereka miliki. Jadi pembelajaran orang dewasa tidak bisa kita terapkan seperti pembelajaran pada siswa atau anak-anak gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas pengalamannya yang sudah diberikan. Lanjut materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang pembelajaran orang dewasa atau disingkat POD. Dalam materi pada malam hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta dapat memahami apa itu pengertian orang dewasa, pembelajaran orang dewasa, dan peserta dapat memahami teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, dan dapat memahami karakteristik belajar orang dewasa, dan yang terakhir dapat menjelaskan apa itu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ada ya Pak, Bu, slide-nya di ini tampilan? Ada, Bu. Muncul? Ada Bu, ada. Oke. Saya lanjut. Nah, ini untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa itu sama dengan andragogi yang terbagi menjadi dua kata dari bahasa Yunani, yaitu aner dan ander yang berarti orang dewasa, dan ada agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi ini dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Seperti itu. Kemudian adapun pengertian secara umum pembelajaran orang dewasa itu adalah pendidikan orang dewasa merupakan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan dan minat orang dewasa pada tingkat kemampuan dan pengetahuan yang berbeda untuk mendukung perubahan peran serta tanggung jawab dalam kehidupan orang dewasa. Dari sini, dari pengertian sudah cukup paham Bapak Ibu? Iya Bu, paham Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang kedua yaitu teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Oke, di sini Knowles atau yang sering kita sebut sebagai penemu ya, itu andragogi itu menurut Knowles adalah seni atau ilmu pembelajaran orang dewasa, karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah di sini saya punya tabel apa itu perbedaan pedagogi dan andragogi. Pasti Bapak Ibu sering mendengar tuh pedagogi ya. Apa itu pedagogi, Pak? Pedagogi. Ya. Kemampuan kalau nggak salah ya. Kemampuan kita. Pedagogi itu yaitu pembelajaran pada siswa atau anak-anak, sedangkan andragogi adalah pembelajaran pada orang dewasa. Di sini ada perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Kalau dulu kita melakukan pembelajaran pada siswa, pada anak-anak, dan sekarang kita yang sedang kita lakukan saat ini pun itu ya bisa dikatakan sebagai pembelajaran orang dewasa ya Pak ya. Contohnya seperti yang sekarang kita lakukan ini. Ada beberapa aspek yang membedakan antara pedagogi dan andragogi. Untuk yang pertama yaitu konsep tentang diri atau konsep diri, aspek konsep diri. Kalau pedagogi itu bersifat tergantung pada siapa? Tergantung pada guru. Ilmu yang diberikan, pengalaman yang diberikan semua adalah datangnya dari guru, dari satu sumber, satu arah. Sedangkan andragogi itu memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri, atau kalau orang dewasa itu misalkan kita menemukan suatu masalah, dia bisa mencari solusinya sendiri. Jadi tidak tergantung terhadap materi atau dari orang gitu. Untuk yang konsep aspek diri ini cukup paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Kemudian ada lagi aspek fungsi pengalaman. Kalau pedagogi itu pengalaman yang kita dapat sedikit. Kemudian pengalaman sebagai titik awal untuk membangun pengalaman. Sedangkan andragogi itu pengalaman yang akan kita dapatkan itu banyak. Sedangkan kalau pedagogi sedikit karena kita hanya menerima. Ya, kalau pembelajaran anak-anak itu kan hanya menerima materi,
mendengarkan. Sedangkan kalau andragogi, kenapa kita bisa mendapatkan pengalaman yang banyak? Karena kita ikut serta atau kita terjun langsung untuk misalkan mencari sendiri materi itu, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Makanya kenapa pengalamannya jauh lebih banyak. Dan yang kedua, pengalaman sebagai sumber belajar, itu jelas ya. Kemudian aspek kesiapan belajar. Dalam aspek kesiapan belajar ini, untuk pedagogi diseragamkan berdasarkan usia, seperti jenjang SMP, SMK, SD itu seragam berdasarkan usia. Sedangkan kalau untuk andragogi itu siap mempelajari sesuatu yang ia perlukan. Jadi saat pembelajaran orang dewasa, dia hanya mencari sesuatu yang memang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk pedagogi di organisasi dalam suatu kurikulum. Jelas ya. Kemudian kalau untuk andragogi berdasarkan dari pemecahan masalah atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Yang terakhir, dari aspek orientasi belajar. Untuk pedagogi, pendidikan merupakan suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu tersebut baru bermanfaat di kemudian hari. Dan yang ketiga, orientasi belajar ke arah mata pelajaran. Sedangkan andragogi atau pembelajaran orang dewasa, pendidikan itu merupakan suatu proses pengembangan kemampuan diri. Jadi, kalau di pembelajaran anak-anak atau siswa itu hanya proses penyampaian ilmu. Tapi setelah kita mempelajari pembelajaran orang dewasa, itu merupakan proses pengembangan kemampuan diri. Jadi jelas bedanya ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu masih di tempat? Ya, masih Bu. Oke. Kelihatan nggak ininya, slide-nya? Ini udah kelihatan nih. Sudah? Kelihatan. Oke. Dan kemudian untuk andragogi pun ilmu dan keterampilan akan diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan yang ketiga, orientasi belajar terpusat pada kegiatan. Jadi kalau di pedagogi dia pusatnya ke arah mata pelajaran, hanya satu sumber, tapi kalau andragogi dia terpusat oleh kegiatan, pengalaman nanti yang didapatkan. Oke, selanjutnya, nah ini karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1984, Knowles itu sebenarnya karakteristik untuk pembelajaran orang dewasa itu diasumsikan hanya ada 4. Tapi seiring berjalannya waktu dikembangkan lagi, ditambahkan lagi asumsinya menjadi 5, yaitu apa aja? Konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Oke, dari kelima karakteristik belajar orang dewasa ini nanti ada penjabarannya. Nah, ini penjabarannya. Untuk konsep diri, karakteristik pembelajaran orang dewasa, di mana individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi kalau konsep belajar orang dewasa, konsep diri itu, orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Jadi pembelajaran orang yang sudah dewasa itu, apapun resikonya, apapun hasil akhirnya, dia dapat bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil, sehingga menggiring individu itu untuk belajar untuk mandiri, seperti itu. Kemudian yang kedua itu pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Oke, jadi pembelajaran pada orang dewasa itu, pengalaman adalah sumber belajar yang sangat berharga. Jadi misalkan nih, orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman, dan saat dibandingkan dengan orang dewasa yang belum memiliki pengalaman, pasti
yang bisa menjadi sumber yang sangat efektif adalah yang sudah memiliki pengalaman. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Betul ya. Karena pengalaman memang adalah ilmu yang sangat berharga. Kemudian kesiapan belajar. Yang ketiga, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa atau sudah matang, kesiapan untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Jadi kesiapan belajar ini juga harus kesiapan secara fisik dan mental. Jadi bukan hanya fisik aja. Jadi orang dikatakan dewasa bukan karena terlihat dari fisiknya nih. Misalkan oh si Budi sudah besar, sudah istilahnya sudah berkumis, berarti dia sudah dewasa. Tidak bisa seperti itu kita menilainya. Jadi orang yang sudah dewasa bukan hanya dinilai dari usia atau fisik, tapi harus ada kematangan secara mental. Seperti itu. Maka di mana kesiapan belajar ini mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Seperti itu. Kemudian ada lagi orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa itu berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Maksudnya seperti apa orientasi belajar ini? Ketika seorang yang dewasa belajar dan dia mendapatkan suatu materi, nah seperti kita nih yang kita lakukan saat ini, saat kita sudah belajar nih apa itu pembelajaran orang dewasa, apa itu capaian pembelajaran, apa itu alur tujuan pembelajaran, kita sudah belajar semua nih. Dan setelah kita selesai belajar, kita langsung menerapkan pengetahuan apa yang sudah kita peroleh. Seperti saat malam ini kita melakukan in-house training, kita menyalurkan pengetahuan kita berbagi terhadap teman sejawat. Nah, karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subject centeredness menjadi pusat pada masalah. Jadi pembelajaran orang dewasa ini berpusat pada masalah, bagaimana menyelesaikan suatu masalah, bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau bisa dikatakan motivasi internal ya Bapak Ibu ya. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Seperti yang pernah saya lakukan bahwa memotivasi diri sendiri itu sangat penting. Itu pernah saya lakukan ya Bapak Ibu ya, memotivasi diri sendiri. Iya. Karena kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa merubah seseorang, seperti itu. Oke, dari karakteristik belajar orang dewasa dari 5 komponen ini, apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham Bapak Ibu? Dari penyampaiannya sangat-sangat pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Gimana Pak Budi? Sangat-sangat jelas sekali Ibu nyampaikannya Bu. Alhamdulillah. Oke, berarti kita bisa lanjut ya Pak Budi ya? Iya Bu. Oke, nah ini tentang prinsip pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles pada tahun 1984 ada 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa, yaitu keterlibatan, pengalaman, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan berpusat pada masalah. Ini tidak jauh beda penjelasannya dari yang karakteristik belajar orang dewasa. Coba kita lihat. Oke, nih prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Bedanya, kalau pembelajaran pada siswa atau peserta didik, itu perencanaan dan penilaian hanya dilakukan oleh guru. Benar ya Pak? Benar nggak? Iya, benar. Iya, Pipin gimana? Iya. Benar ya, kalau untuk pembelajaran
untuk siswa atau anak-anak itu biasanya untuk perencanaan dan penilaian itu semuanya diserahkan ke guru. Kan gurunya. Iya. Iya, tapi berbeda dengan pembelajaran orang dewasa, di mana ketika melakukan pembelajaran orang dewasa itu mereka ikut terlibat dalam merencanakan dan menilai suatu pembelajaran. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran pada orang dewasa, kita harus punya dulu tujuannya, apa pembelajaran itu dilakukan, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, kemudian apa aktivitas yang harus kita lakukan pada saat pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman di sini yaitu bukan pengalaman yang baik-baik saja ya Pak ya, di sini termasuk pengalaman atau termasuk pengalaman kesalahan yang menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Maksudnya seperti apa? Biasanya orang yang sudah dewasa, mereka mencari materi atau pembelajaran itu yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalkan saya bekerja sebagai misalkan administrasi nih di sekolah. Nah, saya pasti mencari ilmu, mencari pelatihan, mencari materi itu tentang administrasi. Bagaimana cara pembukuan, bagaimana cara mencari laba rugi, bagaimana membuat neraca. Nah, seperti itu. Itu maksudnya relevansi dan dampaknya secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi. Dan yang terakhir yaitu berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Ini jelas ya Bapak Ibu, bahwa pembelajaran orang dewasa itu dia memecahkan suatu masalah, mencari solusi dari permasalahan yang timbul. Jadi bukan hanya berpusat pada konten atau ya entah buku atau dari guru begitu. Oke, ini referensi yang saya gunakan, nanti bisa Bapak Ibu baca atau lebih didalami lagi tentang pembelajaran orang dewasa. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, silakan. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup jelas? Cukup jelas. Sangat-sangat jelas sekali. Sangat jelas ya Bapak ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita nantinya. Oke, kalau sudah cukup, saya tutup. Saya kembalikan ke host, silakan. Oke. Terima kasih Bu Dwi atas penjabaran tentang pembelajaran oleh orang dewasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi Pujiastuti bermanfaat buat kita semua. Oke, maaf Pak Budi, sebelum ditutup, coba saya pingin Bu Pipin ya, coba dirangkum Bu secara global, apa itu pembelajaran orang dewasa? Oke, pembelajaran orang dewasa berarti dia termotivasi oleh dirinya sendiri untuk memecahkan suatu masalah gitu. Oke, berarti dari awal sampai terakhir menyimak dengan baik ya Bu Pipin ya. Mudah-mudahan kita bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih Bu Pipin. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu. Jadi kita cukupkan pertemuan pelatihan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita. Amin. Atas partisipasi ibu-ibu kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.